Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati, semoga Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini senantiasa mencurahkan kepada kita semua limpahan keimanan, ketenangan jiwa, dan hati yang selalu tertaut dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang selalu mengingatkan diri kita tentang hakikat keberadaan manusia di dunia ini adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Ulama kita senantiasa mengingatkan untuk mencari hati kita. Di antara tempat kita untuk mendapatkan hati kita di tengah kelalaian banyak manusia adalah dengan majelis ilmu, majelis yang mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat barakallahu fikum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama tentang sesuatu hukum di dalam agama kita, di mana hukum ini menjadi hal yang termasuk yang membedakan antara syariat Islam dan agama-agama lainnya, baik itu agama yang dianut berdasarkan keyakinan dan kepercayaan turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang sebagian manusia, ataupun agama yang dianggap agama samawi yang mendahului agama Islam. Dan apa yang kita pelajari ini adalah tentang fikih tayammum, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya beliau menyatakan bahwa aku diberikan 5 keistimewaan, dan kelima keistimewaan ini tidak diberikan kepada umat manapun, nabi manapun sebelum aku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa di antara kelima keistimewaan itu adalah keistimewaan dijadikan untuk kita bersuci adalah tayammum, ya, dengan menggunakan media tanah atau sejenisnya yang akan kita jelaskan. Dan ini juga menunjukkan betapa Islam ini adalah syariat yang dibangun di atas prinsip at-taisir warful haraj, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama kita, bahwa di antara prinsip dasar syariat ini dibangun di atasnya adalah at-taisir, adalah kemudahan, dan raful haraj, yang selalu menghilangkan dari manusia yaitu sesuatu yang memberatkan mereka. Nah, ketika kita tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri misalnya, maka syariat kita membolehkan kita melaksanakannya dengan duduk. Kita tidak mampu duduk, maka dibolehkan kita berbaring. Begitu pula dengan berwudu. Ketika seseorang tidak mampu untuk menggunakan air, maka boleh menggunakan media selain air, yaitu dengan tayammum. Dan bukan berarti ketika Islam itu disifati dan syariatnya dibangun di atas prinsip kemudahan, berarti kita bermudah-mudahan, ataupun menghilangkan sesuatu yang menyulitkan manusia atau yang memberatkan manusia. Ya. Tidak ada di dalam Islam ini yang memberatkan atau menyulitkan. Dan bukan berarti bahwa tidak ada hal yang memberatkan sama sekali. Ya, sebagai contoh kecil ikhwan dan akhwat adalah ketika seseorang ingin makan. Ya, orang yang ingin makan atau orang yang ingin minum, ya, ini menjadi tujuan mereka adalah menghilangkan rasa lapar atau menghilangkan rasa haus. Mungkin mereka lupa
bahwa ketika mereka melakukan upaya untuk bisa memasukkan suapan itu ke dalam mulutnya atau meneguk air, ya itu ada upaya-upaya yang dilakukan. Mereka terkadang harus masak sendiri, mereka harus berdiri mengambil gelas, kemudian menuang air dari galon yang mungkin berat. Tetapi itu semua tidak dianggap hal yang menyulitkan. Kenapa? Karena memang itu adalah sesuatu yang lazimnya dilakukan manusia untuk mendapatkan hal yang diinginkannya. Nah, begitu juga dengan ibadah, ikhwan dan akhwat, agar ini dipahami. Ya, terkadang kita menganggap, wah, kenapa Islam ini sholat 5 waktu? Ya, subhanallah, inilah was-was dari syaitan, ikhwan dan akhwat. Ya, sehingga kita berat melakukan sholat 5 waktu, berat untuk melakukan ibadah-ibadah. Ya, karena apa? Kita tidak memahami hakikat dari tujuan kita melakukan ibadah itu. Andaikan kita memahami tujuan dari ibadah yang kita lakukan, maka apa yang kita lakukan ketika kita minum, ketika kita makan, itu adalah upaya yang sama. Tetapi karena kita ingin hilang dahaga kita, hilang rasa lapar kita melakukan itu dan tidak merasa berat. Ya. Boleh kita lihat ibu-ibu khususnya yang kadang di dapur itu, ya, apalagi dapurnya tidak dilengkapi dengan AC, ya, harus berpanas-panasan, ya, goreng ikan, ya, sampai harus mengucurkan banyak keringat. Tapi semuanya itu dinikmati. Kenapa? Karena ada hal yang ingin diraih. Ya, bagi yang sudah berumah tangga, barangkali ibu-ibu melakukan itu untuk menyenangkan hati suami, sehingga tidak ada beban, tidak ada rasa sulit. Nah, hal-hal yang lazim seperti ini, kalau kita hadirkan dalam ibadah-ibadah kita, dalam sholat kita, niscaya tidak ada hal yang memberatkan. Ya, tidak heran jikalau kita membaca sirah salafus soleh, bagaimana mereka menikmati ibadah mereka, karena hal-hal yang seperti ini sudah dianggap bahwa ada hal yang mereka dapatkan, ya, dari mereka melakukan upaya-upaya itu. Nah, ini kita berharap bisa kita pahami. Jadi bukan berarti Islam ini dibangun di atas prinsip, ya, adalah kemudahan, menghilangkan kesulitan dari manusia, berarti tidak ada kesulitan sama sekali. Tidak. Ya, hal-hal yang berkaitan dalam rangka menjalankan ibadah itu harus jalan kaki ke masjid. Ya, terkadang kita masih ngantuk di subuh hari, tetapi kita harus bangkit, meninggalkan pembaringan kita, segera berwudu, segera ke masjid. Nah, ini dilakukan adalah sama halnya ketika kita makan dan minum atau kebutuhan-kebutuhan lainnya yang kita inginkan mendapatkan manfaat atau faidah di balik semua itu. Baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait pembahasan tayamum ini, nah, tayamum ini ulama kita memberikannya definisi. Ya, sebagian ulama kita memberikannya definisi bahwa tayamum itu adalah menggunakan turab, menggunakan media tanah atau pasir. Ya, sebagian lagi menyebutkan bahwa tayamum itu adalah menggunakan sa'id. Ya, kullu ma sa'ada 'alal ard. Tetapi untuk memberikan definisi dari tayamum ini, kita merangkum, ya, semua pendapat-pendapat ulama kita ketika memberikan definisi, karena terkadang kita mendapati dalam suatu madhab, misalkan membaca dalam madhab Hambali misalkan, ya, pengertian tayamumnya itu berbeda dengan madhab Syafi'i, ya, berbeda dengan madhab Hanafi. Nah, tentunya perbedaan-perbedaan ini tidak menjadikan kita bingung, karena sejatinya sebuah tarif, sebuah definisi itu dibuat berdasarkan apa yang dianggap penting oleh suatu madhab. Apa yang dianggap penting yang mencakup rukun dari apa yang ingin didefinisikan itu. Ya, misalkan dalam madhab Hambali, ya, menggunakan kata turab, ya, yang menggunakan kata sa'id itu hanyalah madhab Hanafi, ya, hanyalah madhab Hanafi. Ya, tetapi ini berdasarkan, ya, ijtihad daripada imam madhab. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang madhab, ya, kalau kita mendengar bahwa dalam madhab Hanafi, ya, bukan berarti bahwa yang memberikan definisi itu adalah Imam Abu Hanifahnya, ya, tetapi ada ulama-ulama dari madhab tersebut yang berijtihad dan memberikan definisi kepada sebuah, ya, hukum fikih yang ada.
atau yang sedang dibahas oleh mereka. Begitu juga kaitannya dengan tayamum ini. Ya, contoh sederhananya adalah ketika memberikan definisi tentang sesuatu itu berdasarkan dari sisi mananya, ya mereka melihat itu. Ya, ulama kita sebagian mereka memberikan contoh ketika kita ditanya apa itu gajah. Ya, sebagian ada yang memberikan definisi bahwa gajah itu ditinjau dari bentuknya. Dia adalah hewan yang besar yang memiliki belalai. Ya, kemudian ada yang memberikannya definisi berdasarkan dengan pengelompokan. Ya, hewan ini gajah ini termasuk misalkan mamalia darat. Ya, diberikanlah pengertian. Ada yang memberikan ya pengertian-pengertian ya, berdasarkan disiplin ilmu dan dari sudut pandang mana mereka memahami apa yang hendak didefinisikan itu. Ya, seperti ketika misalkan orang yang buta ditanya apa itu gajah, ya tentunya orang buta itu hanya bisa meraba, ya dan dia hanya bisa mendefinisikan berdasarkan apa yang dia rasakan, ya melalui tangannya ketika dia meraba gajah itu. Berbeda dengan yang melihat, ya mungkin dia akan memberikan definisi terkait apa yang dilihatnya itu. Nah, ini contoh sederhana ikhwan dan akhwat, ya agar kita tidak kebingungan ketika kita membaca definisi, oh ini ada yang mendefinisikan seperti ini dan selainnya. Alhamdulillah ulama kita dari kalangan kontemporer, ya mereka merumuskan semua takrifat yang ada sehingga lebih mendefinisikan sesuatu itu dengan kompleks, dengan lebih menyeluruh, ya hal-hal yang perlu dimasukkan dalam definisi itu. Sehingga sebagian ulama kita memberikan definisi bahwa tayamum adalah qasdu as-sa'idi at-tayyibi adalah al-qasad. Ya, disebutkan pertama kali adalah qasad, yaitu adanya maksud, ya adanya kesengajaan. Ya, kata qasad ini tidaklah diberikan kecuali sesuatu yang muncul dari keinginan, muncul dari kehendak. Maka dikatakan al-qasdu, ya sama dengan niat. Ya, sehingga dalam tayamum itu haruslah ada niat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain secara umum. Ya, qasdu as-sa'idi at-tayyibi. Ya, ulama kita lebih menggunakan kata as-sa'id. Ya, karena kata sa'id ini dia lebih umum dibandingkan dengan kata turab. Ya, kenapa demikian? Ikhwan dan akhwat, subhanallah. Dan inilah yang digunakan dalam bahasa-bahasa Al-Quran dan hadis. Ya, dalam Al-Quran misalkan su'idan tayyiban, dalam hadis ya kata as-su'id disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana kata su'id ini tidak hanya spesifik untuk tanah atau untuk pasir atau hal-hal yang kita sehari-hari melihatnya, ya, dan ini alhamdulillah di antara hikmah syariat kita, karena terkadang kondisi kita, ya tentunya dari satu belahan bumi dengan belahan bumi lainnya itu berbeda-beda. Ya, salah seorang teman dari Rusia, dia pernah menceritakan ya tentang risalah magisternya, ya tentang tesis magisternya itu membahas tentang ahkamu as-suluj, ya tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan salju, karena beliau berasal dari Rusia. Ya, dan di antara yang disebutkan di situ adalah bagaimana tayamum dengan menggunakan salju. Ya, karena memang di sana sulit untuk mendapatkan pasir. Ya, bisa dibayangkan salju yang berhari-hari turun, ya, mungkin bahkan berbulan-bulan. Ya, itu tentunya sudah tertutupi, ya, tanahnya oleh gumpalan dan tumpukan-tumpukan salju, sehingga tidak ada pasir. Nah, dalam kondisi seperti itu, seandainya kita mengatakan mutlak bahwa kita hanya boleh bertayamum dengan menggunakan tanah, menggunakan pasir, maka saudara-saudara kita yang tinggal hidup ya di kawasan ya yang sangat dingin, yang mereka harus melalui musim salju dalam setahun itu, ya mereka tidak bisa melakukan itu. Dan ini menunjukkan syariat kita yang memiliki sifat dan karakter syumuliyah, yang menyeluruh, ya bukan hanya berlaku di satu tempat tertentu saja, ya dan menyepelekan tempat-tempat lain. Ya alhamdulillah, seperti itulah kemudahan yang kita dapatkan dari syariat kita. Ya, qasdu as-sa'idi at-tayyib. Kemudian ada kata at-tayyib.
kata thayyib di sini menunjukkan bahwa apa yang kita gunakan, ya apa yang kita gunakan, dan kita akan jelaskan ya lebih rinci lagi apa ini sa'id. Ya, yang kita gunakan ini kita pastikan adalah sesuatu yang suci, yang tahir. Ya, kita kembali ke sa'id. Ya, sa'id ini yang kita isyaratkan tadi adalah kullu ma sa'ada minal ardh, segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi. Ya. Sebagian ulama kita lebih menjelaskan lagi, lebih rinci bahwa sesuatu yang ada di atas permukaan bumi ini yang sifatnya masih dalam tabiatnya, ya masih dalam tabiatnya yang berkaitan dengan tanah. Ya. Makanya sebagian ulama kita, ya dalam mazhab Maliki misalkan, boleh menggunakan ya sesuatu yang dari besi. Ya, sesuatu yang dari besi. Kenapa? Karena besi itu asalnya dari tanah. Ya, selagi yang berasal dari tanah itu ya belum mengalami proses yang mengeluarkannya dari tabiat aslinya, maka masih bisa. Ya, termasuk besi, karena besi ini bukan mengalami proses yang mengeluarkannya dari hakikat namanya adalah sebuah besi. Ya, sebagian ulama membolehkan untuk ya boleh menggunakan besi. Ya, dengan catatan bahwa ya dia adalah sesuatu yang thayyib, dia adalah sesuatu yang suci. Kemudian limashi al-wajhi wal yadain, yaitu untuk ya mengusap wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Nah, mumpung kita membahas ta'rif ya, jadi kalau kita membahas definisi itu semuanya yang berkaitan dengan apa yang kita definisikan itu ya sudah tercakup di dalamnya. Ya, tata caranya, kemudian syarat-syaratnya, ya, dan hal-hal lainnya berkaitan dengan sesuatu yang didefinisikan itu. Nah, di sini disebutkan bahwa limashi al-wajhi wal yadain adalah untuk mengusap wajah dan kedua tangan. Ya, mungkin di antara kita masih ada yang bingung. Nah, ini kalau kita tayamum, kita mulai dengan wajah dulu atau mulai dengan tangan. Nah, ini ikhwah dan akhwat mungkin sampai sekarang masih ada yang bingung. Oh, ada yang bilang dimulai dengan tangan dulu. Ada yang bilang dimulai dengan wajah dulu. Ya, dan kalau membaca hadis-hadisnya, ya terlebih lagi ayatnya, ya, di situ di mana dalam ayat disebutkan dimulai dengan wajah. Ya, kemudian dalam hadis dimulai dengan tangan. Nah, disinilah kemudian kita butuh untuk memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ulama kita menyimpulkan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya ini adalah ijtihad ulama kita, ya, karena sesuatu hukum yang tidak dijelaskan tentang kekhususannya maka boleh digunakan kedua-duanya. Ya, tetapi disinilah kenapa ulama kita mengumpulkan dalil-dalil yang ada adalah untuk kita mentarjih ya mana di antara dalil-dalil yang dikumpulkan oleh ulama kita kemudian disimpulkan ya keadaan dan kondisi-kondisi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun sahabat. Ya, disitulah kita memahami bahwa oh dalam kondisi seperti inilah yang kita lakukan. Ya, meskipun ya kita tidak menutup mata bahwa ada sebagian ulama kita yang ya memang ya tidak melihat itu, tetapi mengambil lebih kepada umum. Ya, jadi untuk tayamum ini kita mulai dengan yang mana? Kalau kita mengumpulkan semua hadis dan ayat yang ada yang menjelaskan tentang tayamum ini, maka kita simpulkan bahwa untuk janabah, ya untuk janabah, maka ini boleh dilakukan dan boleh dimulai dengan wajah atau tangan. Ya, meskipun keumumannya ya di dalam Al-Qur'an disebutkan adalah dimulai dengan wajah. Ini khusus untuk janabah. Ya, boleh mau mulai dengan tangan atau mulai dengan wajah. Tetapi untuk wudu maka dalil-dalil yang ada adalah memulai dengan tangan terlebih dahulu. Ya, ini untuk menggantikan wudu. Kalau untuk menggantikan mandi janabah maka boleh kedua-duanya. Ya, tetapi sekali lagi ikhwan dan akhwat, ya, karena ini adalah sifatnya ijtihadiyah, ya, ada dalil-dalil yang menyebutkan ini, ya, tanpa ada kekhususan yang
betul-betul secara spesifik bahwa itu yang harus dilakukan. Ya, sehingga ada ulama kita yang mengatakan ya mana-mana saja yang dilakukan itu boleh. Ya, dan sebagian ulama kita sampai dalam masalah wudhu misalkan, sampai dalam masalah wudhu, ya, ada yang tidak menjadikan syarat berwudhu itu adalah at-tartib, ya, dan al-mualat, ya, tertib anggota wudhu yang satu dengan yang lainnya. Ya, ini dan disebutkan bahwa wow itu bukan untuk tertib, ya, boleh yang mana saja ya, dimulai, ya, meskipun kita mengatakan itu adalah pendapat yang lemah. Ya, dan tentunya sebagai seorang penuntut ilmu kita mengambil dari pendapat ini mana yang lebih dekat kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya, beliau menjelaskan ya dalam usul atau dasar-dasar pengambilan dalil hukum, ya, beliau menyebutkan bahwa yang pertama adalah mengambil hukum itu dari Al-Quran, kemudian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ijma daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau ada ijma atau ada kesepakatan di antara para sahabat. Kemudian yang keempat adalah kalau tidak ada kesepakatan di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka dipilih dari pendapat sahabat itu mana yang sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Makanya dikumpulkanlah semua dalil-dalil yang ada sehingga bisa disimpulkan mana hal-hal yang lebih mendekati kebanyakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan perbedaan-perbedaan seperti ini ya di kalangan sahabat kita adalah sesuatu yang sudah sangat dimaklumi. Ya, sama dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, kebiasaan beliau adalah melakukan witir 3 rakaat, ya, 2 rakaat salam kemudian ditutup dengan satu rakaat. Ini adalah cara witir. Sehingga Imam Malik rahimahullahu taala ketika datang kabar yang memberitahukan kepada Imam Malik bahwa sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas itu sholat witirnya 1 rakaat. Ya, maka Imam Malik menjawab bahwa ini bukanlah pekerjaan atau amalan yang dilakukan oleh Ahlul Madinah. Ya, maka Imam Malik ini dikenal dengan usul madhab beliau, ya, dasar-dasar pengambilan dalil hukum adalah pekerjaan atau amalan ahlul Madinah. Ya, di antara amal ahlul Madinah yaitu sahabat radhiyallahu taala anhum adalah witir ini. Ya, yang sampai kepada beliau adalah 3 rakaat. Ya, namun kalau kita kembali kepada definisi witir itu sendiri, maka witir itu adalah sesuatu yang ganjil, ya, minimal adalah satu rakaat. Ya, nah di sini Islam ya memberikan kita keluasan untuk memilih mana yang lebih mudah untuk kita. Ya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna dina yusrun, bahwa agama itu sesungguhnya adalah sesuatu yang mudah. Ya, sesuatu yang mudah. Tidaklah seseorang itu mereka menyulitkan diri dengan agama ini illa ghalabahu, kecuali ya dia akan akhirnya akan dikalahkan. Ya, sama ketika sahabat menyebutkan ya kisah orang-orang yang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian sahabat di mana mereka ada yang sholat ya qiyamul lail sepanjang malam, ada yang setiap hari di siang harinya mereka berpuasa, ada yang tidak mau menikah. Yang kemudian akhirnya sampai kabar itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian Nabi menegur mereka. Ya, dan tidak seperti itu. Dalam ibadah ini, dalam Islam ini semuanya dibangun di atas kemudahan. Mana yang lebih mudah bagi kita? Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ma khuyira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, amraini illa ikhtara aisarahuma malam yakun isman, ya, malam yakun isman, bahwa Rasulullah SAW tidaklah diberikan pilihan di antara 2 perkara kecuali Rasulullah SAW memilih mana yang lebih mudah di antara keduanya. Ya, jadi untuk mana yang kita mulai, kalau kita ingin mengikuti ya dalil-dalil yang ada, maka kalau dia adalah sifatnya untuk tayamum sebagai pengganti janabah, maka boleh kita memulai dengan mana saja. Ya, tetapi kalau untuk melakukan wudu, ya, maka dimulai dengan tangan. Nah, kemudian bisyara'id makhsusah ala wajihin makhsus, ya, dengan syarat-syarat
tertentu yang disebutkan oleh ulama kita, dan kemudian dengan tata cara, ya, ala wajhin maksus, dengan tata cara tertentu. Seperti sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Ammar ibn Yasir, ya, itu memahami ayat atau mendengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa boleh menggantikan air itu dengan debu, ya, atau dengan tanah, ya. Maka dikiranya bahwa tayamum itu adalah menggantikan air, ya, sehingga yang tadinya membasahi seluruh tubuh dengan air, ini jadinya kemudian menjadikan tanah atau debu itu pengganti air. Jadi seakan-akan semua tubuhnya ini harus dibaluri dengan debu, dengan pasir ini, sebagaimana air yang harus membasahi sekujur tubuh ketika kita mandi. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun sebab, ya, disyariatkannya tayamum ini, dan subhanallah, ini adalah kisah yang sangat banyak hikmah, ya, sangat banyak hal-hal yang ketika kita merenungi, ya, bahwa dalam kejadian ataupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam kisah, ya, di mana turunnya ayat tayamum ini pertama kali, ya. Pertama kali, ya, ini sebagian ulama kita, karena mereka berbeda pendapat kapan terjadinya Ghazwatu Banil Mustalik. Ya, sebagian yang lain menyebutkannya sebagai Ghazwatu Al-Muraisi'. Ya, Ghazwatu Banil Mustalik ini adalah suku Banil Mustalik. Kalau Al-Muraisi' ini adalah sebuah mata air, sumber air yang berada di pemukiman Banil Mustalik. Ya, ini sebagian ulama tarikh menyebutkan bahwa dia terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Sebagian yang lain menyebutkan tahun ke-5 Hijriah. Ya, langsung, ya, pada tahun yang sama terjadinya perang Azab. Ya, meskipun sebagian besar merojihkan bahwa dia adalah satu tahun setelahnya. Ya, tepatnya pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Apa yang terjadi? Ya, sepulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perang Banil Mustalik ini, Aisyah radhiyallahu taala anha kehilangan kalung. Ya, kalungnya tercecer. Ya, jadi tiba-tiba Aisyah tersadar, ya, meraba di sekitar lehernya, ya, itu tidak didapati kalungnya, sehingga beliau mengeluhkan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan perjalanan, ya, sehingga semua sahabat, ya, mereka sibuk untuk mencari kalung daripada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, selang beberapa waktu tidak ketemu, ya, kalung ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, sudah masuk waktu sholat, mereka harus sholat. Ya, tetapi mereka berhenti di sebuah tempat yang tidak ada air. Ya, mereka jauh dari sumber air. Ya, sehingga dalam proses pencarian, ya, di mana lagi mereka dalam kondisi sebagaimana kita, ya, sebagaimana kita ikhwan dan akhwat, kalau sudah masuk waktu sholat kemudian kita belum sholat, itu ada perasaan tidak nyaman. Ya, ini waktunya sebentar lagi keluar. Ya, ini, ya, ada beban di dalam diri kita. Ya, sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka baru saja pulang dari peperangan yang cukup menguras, ya, energi mereka. Ya, belum lagi mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh ini. Nah, tentunya mereka ini sudah kelelahan, mereka harus mencari lagi kalung ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana juga mereka harus sholat. Ya, sehingga sebagian sahabat itu datang, ya, datang kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, ayahanda dari ibunda kita. Kemudian mengatakan bahwa Aisyah ini sudah menghalangi perjalanan kita. Ya, sudah menghalangi perjalanan kita. Ya, kemudian Abu Bakar, ya, karena mendengarkan keluhan daripada para sahabat, mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ternyata Aisyah, ya, sedang duduk dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur di atas pangkuannya. Ya, kemudian, ya, beliau mungkin, ya, dengan kesal, ya, biasalah seorang ayah dengan anak. Ya, kemudian beliau Abu Bakar menegur Aisyah, mengatakan, ya, ini kita terlambat, ya, kalau bahasa kita, ya, ini gara-gara kamu. Kemudian akhirnya
ta'ana fi khasiratiha, yaitu kemudian kalau kita mungkin mencubit, ya, mencubit atau menusuk dengan telunjuknya, yaitu di pinggang Aisyah, ya, di pinggang Aisyah. Nah, ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anha melakukan melakukan itu, Aisyah ya mengatakan, yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia tidak bergerak, ya, dia tidak bergerak, ya, karena ya kata beliau di makanatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak bergeser dari tempat saya itu ketika Abu Bakar melakukan itu, ya, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di pangkuanku dan saya tidak ingin, ya, Nabi terjaga dari tidurnya. Ya, ini diantara sifat wanita solehah, ya, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam kondisi suaminya tidur seperti ini memang tidak ingin diganggu. Ya, Rasulullah dalam perjalanan beliau lelah, ya, biarkanlah dia tidur. Ya, sebagian akhwat kadang tidak hikmah, ya, suaminya baru pulang kerja barangkali butuh istirahat, ya, kemudian sempat tertidur, ya, gara-gara ada sesuatu hal yang mungkin sepele. Ya, seharusnya istirahat suaminya itu lebih penting untuk didahulukan, tetapi malah dibangunkan suaminya. Ya, tetapi alhamdulillah, ya, sebagian besar laki-laki diberikan kesabaran untuk menghadapi istri-istri mereka. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah tidak tergerak karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di pangkuannya. Ya, kemudian subhanallah, ya, dalam kondisi seperti itu turunlah ayat tayammum. Jadi apa yang terjadi ini, ya, kemudian tiba-tiba hilang kalung Aisyah, tiba-tiba rombongan ini berhenti, tiba-tiba mereka mencari, tiba-tiba waktu sholat, ya, subhanallah, ternyata itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, yang kebetulan, ya, semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga turunlah ayat yang menjadi keringanan bagi kita umat Islam, yang menjadi keistimewaan bagi kita umat Islam, ya, subhanallah, ya, dari seorang istri soleha, ya, dan dari seorang suami yang selalu memberikan perhatian kepada istrinya. Ya, bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini memberhentikan rombongan yang ada karena mungkin juga bertepatan dengan waktu istirahat. Ya, rombongan itu sekaligus mencari kalung dari Aisyah, memberikan kita pelajaran, ya, bahwa terkadang suami itu jangan menganggap sepele sesuatu yang mungkin, ya, istri kita itu adalah dianggap sesuatu yang sangat besar. Ya, apa sih kalung? Ya, boleh jadi kalung itu adalah pemberian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu adalah sesuatu yang berharga bagi Aisyah. Ya, sehingga harus dicari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi, ya, subhanallah, turun ayat yang menjadi keringanan bagi kita umat Islam, ya, sampai hari kiamat yang kita nikmati. Ya, subhanallah. Nah, sehingga salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, ya, datang kepada Abu Bakar, ya. Ada beberapa sahabat mengatakan kepada Abu Bakar bahwa ini bukanlah, ya, keberkahan yang pertama, ya, yang turun kepada kalian wahai keluarga Abu Bakar. Ya, ternyata banyak keberkahan yang turun kepada keluarga Abu Bakar. Banyak kejadian-kejadian, di antaranya kisah, ya, tentang difitnahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, setelah itu, ya, turun ayat yang dibadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, dan kita baca dalam Al-Quran, ya, kisah fitnah yang sempat menggemparkan, ya, penduduk Madinah, ya, mengguncang rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, singkatnya di sini, ikhwan dan akhwat, ya, di balik disyariatkannya tayamum ini terdapat hikmah yang sangat luar biasa. Ya. Dan ini juga dalam kehidupan kita, terkadang ikhwan akhwat ada kejadian-kejadian yang barangkali itu di luar kehendak kita melakukan itu, tetapi kita yakin bahwa kalau kita sudah berupaya, berusaha, ada hikmah di baliknya, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian ini juga menjadi dalil, ya, syariatkannya tayamum, turun ayat tayamum. Kemudian tata cara tayamum yang kita sebutkan dalam hadis-hadis, ya, tadi, di antaranya hadis Imran ibn Husain Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan tentang tayamum, ya, tentang tayamum. Seorang laki-laki didapati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi baru selesai memimpin sholat berjamaah, ya, kemudian Nabi hendak beranjak meninggalkan masjid, didapati seorang laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah, ya, di luar masjid. Kemudian, ya, menanyakan kepada laki-laki itu, ya, apa yang menghalangimu untuk sholat bersama kami?
kemudian dia mengatakan menghalangiku wahai Rasulullah adalah aku sedang junub. Ya, kemudian Rasulullah dan walam ajidul ma, dan aku tidak mendapati air. Ya, kemudian Rasulullah mengajarkan kepadanya tentang tata cara tayamum. Tayyib. Ya, karena waktu yang membatasi kita, ikhwan dan akhwat, ya waktu kita hanya setengah jam. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, untuk pembahasan tayamum ini lebih detail lagi. Ya, dan ini mungkin sebagai muqaddimah. Baik, barakallahu fikum ikhwan dan akhwat. Ada sesi pertanyaan, Ustaz? Ya, baik, kita buka pertanyaan ya. Mungkin 1-2. Baik, kalau tidak ada. Ya, bagaimana cara untuk tayamum? Tayyib. Nah, sebenarnya kita ingin tunda pada pembahasan berikut. Tapi ini kita singkat saja ya. Kita singkat saja ya, di antara tata cara tayamum yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya adalah dengan menggunakan telapak tangan ini ya, kemudian dipukulkan ya, disebutkan kata darab ya, fayadribu biyadihi al-ard ya, au bikaffi ya, dengan kedua tangan ini, kemudian dengan tangan ya, dengan tangan kemudian kita ya, ya inilah kita perlu jelaskan nanti insyaallah, dengan wajah kemudian dengan tangan. Nah, untuk dengan tangan ya kita tentunya mulai dengan tangan kanan ya, seperti ini, kemudian dengan tangan kanan ya, zahr al-yad ya, dengan punggung tangan ya, dengan telapak tangan yang kiri ya, kemudian setelah itu dengan dengan telapak tangan kanan ya di atas punggung tangan kiri, kemudian setelah itu ya dengan wajah ya, kemudian nah di sini ada perbedaan di antara ulama kita berdasarkan dalil-dalil yang ada ya, ulama dari madhab al-Hanafiyah dan juga Syafi'iyah bahwa itu harus 2 kali ya, 2 kali hentakan tangan ya ke tanah ya, 1 untuk tangan ya, untuk kedua tangan, dan 1 hentakan lagi untuk wajah ya. Sementara ya dalam madhab Asy-Syafi'i, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i itu cukup 1 ya, itu cukup 1 hentakan tangan ke tanah ya, dan 1 hentakan itu untuk tangan dan untuk wajah kalau mulai dengan tangan. Kalau dimulai dengan wajah ya, maka wajah terlebih dahulu baru tangan. Adapun Imam Malik ya, ini adalah yang wajib. Kalau mau 2 kali maka kedua kalinya itu adalah sunnah ya. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ya, maka 2 kali ya, 1 kali untuk tangan atau untuk wajah ya, bagi yang mulai dengan wajah, kemudian yang kedua itu adalah untuk tangan ya, kalau yang keduanya adalah tangan ya, seperti itu. Nah, untuk apa ini, apakah tembok RS bisa dijadikan media untuk mencari debu untuk digunakan tayamum? Nah, di sini ikhwan dan akhwat, kalau kita ya bisa ya, ini ya, kita butuh sedikit zon. Ya, zon itu adalah mengira bahwa pada permukaan suatu benda itu terdapat debu ya, maka boleh kita menggunakannya untuk tayamum ya. Kalau kita menyangka bahwa ya di permukaan suatu benda itu terdapat debu ya, boleh kita gunakan untuk tayamum. Nah, ini yang sebagian ya, sebagian ada juga video yang beredar ya, jemaah umroh itu mereka menjadikan kursi ya, kursi bagian belakang kursi itu untuk mengambil tayamum ya.
sebagai media tayamum. Ya, mungkin dia menyangka bahwa di situ ada debu, padahal ya di bawahnya itu lebih banyak debu. Ya, kita lebih yakin bahwa di atas terpal, ya di pesawat itu, ya itu lebih banyak debunya, lebih kita yakin dibandingkan dengan kursinya. Kenapa? Ya karena kursinya ini sering dilap, ya sering dilap, sering dibersihkan. Ya, adapun yang di bawah karena pun ketika dibersihkan maka sering diinjak-injak, ya sehingga kita lebih yakin bahwa di situ terdapat debu. Ya, adapun kursinya ini ya kita sebenarnya ragukan apakah terdapat debu atau tidak. Ya, terdapat debu atau tidak. Nah, wallahu alam bisawab. Ya, jadi ini masalahnya ya. Mungkin dia yakin orang yang tayamum ini dengan bagian kursi di pesawat itu yakin bahwa di situ ada debu. Ya, tapi kalau kita ya pikir-pikir secara logika, ya mungkin tidak ada debu di situ. Ya, tidak ada debu di situ. Nah, apakah ada doa selesai tayamum? Nah, untuk doa setelah tayamum, ya, ini tidak ada doa khusus yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tayamum. Ya, namun kalau kita mau menggunakan doa setelah wudhu, ya ini juga tidak mengapa. Ya, ini juga tidak mengapa karena tayamum ini juga mencakup ya toharoh dan menjadi pengganti dari wudhu. Ya, dan dalam kaidah apa yang menjadi pengganti, ya maka pengganti itu mengambil hukum yang digantikan, ya baik secara doa, ya dan sebagian tata caranya juga, ya sebagaimana tayamum itu boleh untuk sholat, wudhu itu boleh untuk sholat, maka tayamum juga seperti itu. Jadi yang menggantikan daripada wudhu itu sudah mengambil hukumnya, maka mengambil hukum dari doanya juga. Ya, meskipun tidak ada doa khusus yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setelah tayamum itu ada doa khususnya. Ya. Jadi boleh, tetapi ya kadang kita mendapati ada saja, ya apalagi di Indonesia ini ada saja doa-doa khusus yang diajarkan. Ya, ada saja doa-doa khusus yang diajarkan, tetapi perlu kita perhatikan kalau doa itu tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik kita mengambil doa yang secara umum ya diajarkan Nabi tentang doa setelah wudhu. Adapun doa yang kemudian ya banyak meskipun kadang kata-katanya itu bagus dan lebih tepat ya dengan ada kata-kata turobnya misalkan ya, tetapi selagi tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik kita mengambil doa wudhu yang lebih ada dalil ya keumumannya ya, Allah Taala